Nabiullah Sulaiman pun sangat dicintai Bani Israel karena akhlaknya, keadilannya, ucapannya, hukumnya, dan begitu seterusnya. Bani Israel cocok dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada Sulaiman bukan hanya bahasa manusia, bahkan seluruh hewan-hewan yang bicara dia paham. Mau hewan buas, mau hewan jinak, mau hewan terbang, mau hewan yang berjalan di bumi, Sulaiman paham bahasa mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabiullah Sulaiman dianugerahkan mampu menundukkan bangsa jin, padahal bangsa jin gaib bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu menundukkan makhluk yang gaib bagi kita, jin. Makanya suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, burung-burung, hewan ternak, hewan jinak, hewan buas, dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahandanya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksud warisan dari Daud itu bukan warisan harta, karena Nabi SAW yang mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrithu ma taraknahu sadaqah. Kami semua para nabi, kata Rasul, tidak mewariskan harta, semua harta kami adalah sedekah. Jadi kalimat wa waritha Sulaiman Daud di sini artinya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mewariskan kepada Sulaiman itu kerajaan dan kenabian. Dan itu keistimewaan yang luar biasa, menggabungkan dua keistimewaan langit dan bumi. Wa qala, kemudian Sulaiman berkata, berkhutbah di hadapan pasukannya itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayrin, telah diajarkan kepada kami bahasa burung, wa utina min kulli syai'in, dan telah diberikan kepada kami segala sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan, inna hadza lahuwal fadlul mubin, tentu ini semua adalah karunia yang nyata yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa ada sebuah asar yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, malikul ardi arba'atun, raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia itu cuma ada 4. Sulaiman ibn Daud, kemudian Dzulqarnain, kemudian Bukhtun Nasr, kemudian Namrud. Itulah 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Dan para ulama mengatakan, la syakka fi anna a'zamahum hukman alal itlaq kana Sulaiman. Dan dari 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang paling besar kekuasaannya secara mutlak adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dibandingkan Dzulqarnain ataupun Bukhtun Nasr ataupun Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu punya aturan ketika mentertibkan tentara-tentaranya, maka dia memiliki aturan yang sangat ketat, luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khusyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, bahkan burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib luar biasa. Di Sulaiman selalu melihat kondisi bagaimana pasukan dari kalangan manusia, kemudian pasukan jin, kemudian pasukan burung-burung, dan pasukan hewan-hewan yang lainnya. Dan itu luar biasa. Seorang jenderal perang selalu memperhatikan pasukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim ini cukup banyak, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Sulaiman ini di beberapa ayat dalam Al-Quran, di beberapa surat dalam Al-Quran, bahkan belasan ayat menjelaskan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama seekor semut. Dan itu disebutkan di dalam suratul Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza atau ala wadin namlah qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampai suatu ketika pasukan Sulaiman sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Wadi Namlah. Memang lembah itu penuh dengan semut di mana-mana. Maka dari kejauhan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar pemimpin semut mengatakan kepada rakyatnya, maksudnya rakyat semut itu, wahai para semut, masuklah rumah-rumah kalian. Jangan sampai Nabiullah Sulaiman menginjak kalian dan tentaranya, sementara mereka la yash'urun, mereka tidak sadar. Lihat bagaimana semut ini juga beradab kepada Nabiullah Sulaiman dan juga tentaranya. Maka mendengar bagaimana semut ini sangat berakhlak dan beradab, tidak suudzon kepada Sulaiman dan pasukannya, dan mengatakan wahum la yash'urun, maka Sulaiman pun takjub dan kemudian tersenyum. Allah katakan fatabassama dhahikam min qauliha, maka Sulaiman pun tersenyum kepada ucapan sang raja semut kepada masyarakat semut itu. Wa qala, dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmatmu yang telah kau anugerahkan kepadaku. Nikmat bisa paham dengan bahasa-bahasa binatang yang tidak diberikan kepada para nabi baik sesudah dan sebelumnya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku karena sudah mewarisi kerajaan dan juga kenabian Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai dan kau masukkan aku dengan rahmatmu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah, jarang sekali orang yang Allah anugerahkan nikmat yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang baru diberikan harta saja orang sudah melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah yang sangat besar. Dalam syariat orang dulu, maksudnya para nabi yang dulu itu, seorang boleh saja membunuh semut, seperti yang terjadi
pada salah seorang Bani Israel, nabi dari nabi-nabi Bani Israel, disebutkan dalam sebuah hadis, qarasat nabiyyan minal anbiya'i namlah fa amara bi qaryatin namli fa ahrakat fa auhallahu ilaihi an qarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel digigit oleh seekor semut, maka dia marah, kemudian dia mengambil api dan hendak membakar satu penduduk semut dalam sarangnya. Maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut dengan diturunkan malaikat, kemudian menegurnya, kenapa engkau akan membakar satu kampung semut sementara yang menyakiti hanya satu semut saja? Kalau itu yang kau lakukan, kau salah, cukup bunuh yang menyakitimu. Dari sini kata para ulama, dalam syariat dulu membunuh semut itu boleh, tetapi yang menyakiti saja. Maksudnya membunuh dengan cara membakarnya. Tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, tidak boleh kita ini membakar semut dengan api, karena Rasul mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam paham dengan bahasa semut. Di sana ada kisah-kisah lain tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan semut, tetapi kisah ini tentu sebagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak tercantumkan dalam kitab-kitab induk Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW, hadithu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu diceritakan. Maka sebagai pengetahuan saja, kita akan ceritakan beberapa kisah tentang kisah Nabiullah Sulaiman dengan semut dalam beberapa kisah. Pertama, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam duduk jalisan ala syatil bahri, duduk di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat semut membawa habbah qamhin. Semut ini membawa satu butir gandum. Tiba-tiba kemudian mengarah ke sungai tadi. Rupanya dalam sungai itu ada kodok, sudah menganga mulutnya. Tiba-tiba semut itu masuk ke mulut kodok itu. Kemudian kodok ini nyelam sampai ke dasar sungai. Nabiullah Sulaiman memperhatikan semut itu, takjub. Takjub sama sekali. Kok ada semut bawa sebiji gandum, kemudian masuk ke mulut kodok, kemudian kodoknya masuk ke dalam air. Kemudian setelah 1 jam Nabiullah Sulaiman perhatikan, tiba-tiba kodok itu muncul lagi, kemudian menganga kembali, semutnya keluar dari mulut kodok itu. Maka Sulaiman pun kemudian menghampiri semut itu, kemudian bertanya. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada semut itu, dari mana kau pergi membawa satu butir gandum itu? Kau masuk ke mulut kodok, kemudian kau nyelam bersama kodok, kemudian kau muncul lagi ke permukaan. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, inna fi qa'ril bahri alladhi tarah sakhratun mujawwafa wa fi jawfiha dudatun amya wa qad khalaqaha Allah Ta'ala hunalik. Wahai Nabiullah Sulaiman, di dasar sungai itu ada sebuah batu yang berongga di dalamnya. Di dasar batu itu ada dud, semacam ulat, dan dia buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa mampu mencari rizki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadaku agar aku memberikan perantara rizkinya, karena dia tidak sanggup mencari rizki. Dan kodok itulah sebagai wasilah menghantarkan diriku untuk memberi makan ulat yang dalam dasar sungai itu. Dan
alhamdulillah air itu tidak memadaratkan diriku, sampai aku mampu untuk memberi makan dud tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya pada sang semut itu, wahal sami' laha min tasbih, apakah engkau mendengar bahwa ulat yang buta yang ada dasar sungai itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sang semut mengatakan, ya. Innaha taqul, dia mengatakan, ya ma la tansani fi jawfi hadhihi as-sakhrati tahta hadhihi al-lujjah birizqika la tansa ibadaka al-mu'minin birahmatika. Maka dia mengatakan, wahai zat yang tidak pernah melupakan diriku, yang berada di rongga batu di bawah sungai ini, berikan rizki kepadaku dengan rahmatmu. Maka Nabiullah Sulaiman takjub dengan kisah ini. Bagaimana dud, semacam ulat di dalam sungai, dalam batu yang berongga itu bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu itu sumber tasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Makhluk Allah bertasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kisah ini kisah Israiliyat, tidak terdapat dalam kitab-kitab sunnah, hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian kisah yang kedua masih kisah Israiliyat. Jadi suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berjumpa dengan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, kam yakfika minat ta'am fil amil wahid, berapa lama kau bisa bertahan dalam setahun dari makanan yang Allah rizkikan kepada? Maka kemudian sang semut mengatakan, yakfini thalatha habbatin min qamhin aw syair, kalau bagiku, kata semut ini, mencukupkan 3 butir gandum, itu sudah cukup untuk kumakan dalam setahun. Faqama Sulaiman alaihi salatu wassalam wa akhadha hadhihi an-namlah thumma wada'aha fi ulbatin wa wada'a ma'aha thalatha habbat min al-qamhi. Maka Sulaiman pun kemudian berdiri mencari botol, kemudian dilubangi botol itu untuk supaya hawa masuk. Diambilnya semut itu, dimasukkan ke dalam botol, kemudian diambilnya 3 butir gandum dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian setelah 1 tahun sempurna, Nabiullah Sulaiman kembali untuk melihat semut yang ada dalam botol itu. Kemudian dilihatnya semut itu masih hidup, dan dilihatnya tidak habis. 3 butir itu tidak habis dalam setahun, rupanya cuma 1 butir setengah dihabiskan. Yang 1 butir setengahnya lagi tidak habis dimakan. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada sang semut, anti takulina thalatha habbat fil amil wahid, falimada akalti habbatan wa nisf. Dulu 1 tahun yang silam kau katakan dalam 1 tahun ini cukup bagimu 3 butir gandum, tapi kenapa kau sisakan 1 butir setengah dan kau makan 1 butir setengah yang lainnya? Lihat bagaimana semut mengajarkan tawakal kepada kita. Faqalat, maka semut ini mengatakan, ya Nabi Allah, lama kuntu harratun taliqatun kuntu a'lam anna rizki ala Allahi fala yansani, wa amma lamma kana rizki alaika anta khashita anta wa amma lamma kana rizki alaika fa ana khashitu an tansani. Maka sang semut mengatakan, wahai Nabi Allah, ketika aku tidak berada dalam botol itu, aku bebas kemana-mana, maka aku tahu rizkiku ada pada tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak mungkin melupakan diriku. Ya, karena Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa
Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali ada rizkinya masing-masing dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kau masukkan aku ke dalam botol, maka aku tahu rizkiku ditanggung dirimu. Karena aku tidak bebas mencari rizki kemana-mana, aku tidak bisa keluar dari botol ini. Makanya aku hanya memakan 1 butir setengah dan membiarkan 1 butir setengah yang lainnya, karena takut engkau tidak datang dan kau lupa kepadaku. Subhanallah. Ya, pelajaran yang luar biasa. Semut mengajarkan tauhid, mengajarkan tawakal kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang lainnya. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ditimpa kaumnya dengan paceklik yang berkepanjangan. Tanah sudah retak, kering, kelontang, tidak ada hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman mengajak pasukannya untuk istisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Berangkatlah mereka ke tanah lapang. Dan Sulaiman bergerak duluan. Rupanya Nabi Allah Sulaiman melihat banyak semut yang terlentang mengarah ke langit, seolah-olah berdoa meminta hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pasukannya, irji'u ila buyutikum qad kufikum bidu'ain namlah. Kembali ke rumah-rumah kalian. Kita tidak perlu meminta hujan lagi, karena sudah mencukupkan permintaan semut-semut itu, sebentar lagi akan turun hujan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama semut-semut itu. Kemudian kisah berikutnya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama hudhud, burung hudhud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Naml, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin law adhibannahu adhaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kebiasaan Nabi Allah Sulaiman, sekali lagi dari awal saya katakan, adalah orang yang paling teratur di dalam mengatur tentara-tentaranya, baik tentara manusia, tentara jin, tentara hewan-hewan, termasuk burung-burung. Sudah ada barisan-barisan tertentu. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam bergerak untuk berjihad, ketika itu Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya kehabisan air. Maka yang biasa mencari air adalah hudhud. Makanya sebagian ulama ataupun mufassirin mengatakan bahwa hudhud ini seorang muhandis, seorang insinyur. Jadi tugasnya terbang ke langit, kemudian dari langit dia akan melihat ada air atau tidak. Kalau ada air, maka kemudian diberitahu kepada Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman akan memerintahkan jin untuk melobangi dan mengorek tempat itu, kemudian keluar sumber air. Lah, ketika itu burung hudhud tidak ada. Ketika hendak ditugaskan, tidak hadir pula dia. Makanya kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, ma liyala aral hudhud. Kemana hudhud? Aku tidak melihat. Am kana minal ghaibin, ataukah dia sengaja tidak hadir dalam barisan ini? Kata Sulaiman, la u'adzibannahu adzaban syadida. Awas saja kalau dia sampai tidak datang dan tidak hadir dalam barisan itu, aku akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Aula adzbahanna, atau aku akan potong dia, akan sembelih dia. Aula ya'tiyanni bi sultanin mubin, atau mungkin ada alasan lain. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bukan raja diktator. Dia memberikan beberapa pilihan. Kalau seandainya dia punya bukti, maka akan dimaafkan. Punya uzur, akan dimaafkan. Tapi kalau tidak, lihat, pantas disembelih atau hanya disiksa saja. Dan ini menjadikan pasukan Nabi Allah Sulaiman itu betul-betul tertib, karena ada aturan di situ. Tiba-tiba famakatha ghaira ba'idin, tiba-tiba hudhud sudah datang saja. Kemudian hudhud mengatakan,
ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'il yakin. Dia mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, aku mengetahui pengetahuan yang kau tidak ketahui, dan aku baru saja datang dari sebuah negeri Saba dengan berita yang sangat meyakinkan. Bayangkan, negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Sementara Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya ada di Palestina. Menunjukkan bahwa Allah anugerahkan kepada Hudhud ini mampu terbang dengan cepat. Tentu Hudhud di zaman Sulaiman berbeda dengan Hudhud di zaman sekarang. Mampu dia terbang ke dari Palestina ke Yaman, balik lagi ke Palestina. Kemudian dia bercerita apa yang ia lihat dari kerajaan itu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. Wahai Nabi Sulaiman, aku mendapati raja negeri Saba ini bukan laki-laki tapi perempuan, dan diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Akan tetapi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi sayang, aku melihat kaumnya, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amal-amal mereka. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun, sehingga terputus dari jalan Allah dan mereka tidak dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman pun diceritakan tentang apa yang dilihat Hudhud terhadap raja atau Malikus Saba, Raja Balqis yang menguasai kerajaan Saba. Tetapi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak langsung membenarkan kabar itu. Maka dia mengatakan, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Tunggu dulu, kabar kamu ini benar atau salah? Lihat bagaimana Sulaiman hendak tabayun. Kau ini membawa berita benar atau berita dusta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalli anhum fa'ndur ma'adha yarji'un. Sudah gini saja, bawa suratku kepada negeri Saba itu, kau hantarkan suratku kepada mereka, kemudian kau lihat-lihat kira-kira apa balasannya. Akhirnya kemudian setelah kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis surat kemudian memberikan kepada Hudhud. Kemudian di antara isi surat itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sampai kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Maka burung Hudhud ini pun membawa surat itu, akhirnya kemudian dijatuhkan di kerajaan Saba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika surat itu sampai di kerajaan Saba dan diterima oleh ratunya, Ratu Balqis, maka Ratu Balqis membaca surat itu. Kemudian dia pun mengumpulkan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam majlisku. Kemudian datanglah para pembesar kerajaan Saba ini, dipimpin rapat Ratu Balqis secara langsung. Kemudian dibacakan surat daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'shin syadid wal amru ilaiki fangdhuri madza ta'murin. Kita ini memiliki kekuatan besar, keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau mereka, maksudnya Nabiullah Sulaiman, hendak perang, kita perang. Kita tunjukkan kekuatan kita kepada dia. Akan tetapi keputusan berada di tanganmu wahai sang ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan.
Jadi para pembesar itu maunya kekuatan dilawan kekuatan.